Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi ini, marilah kita membuka renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas hari baru dan rahmat hidup yang boleh kami terima di awal hari dan sepanjang hari ini. Semoga kami, murid-murid Yesus zaman ini, mampu dan rela memberi diri di tengah kesibukan tugas dan pekerjaan-pekerjaan kami untuk mengabdi dan melayani Dikau dan umat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Renungan pagi ini saya ambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32-38. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan pagi ini saya beri judul, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Bapak Ibu saudara-saudari para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, mengabdi dan melayani merupakan salah satu ciri dalam kehidupan menggereja kita. Oleh karena itu, para aktivis gereja sering memberi diri untuk mengabdi dan melayani Tuhan dan sesama dengan sukarela dan jarang menuntut upah. Kalaupun toh ada upah pun tak seberapa nilainya bila dibandingkan dengan seorang abdi negara atau aktivis sebuah lembaga masyarakat yang diberi upah yang cukup. Kehidupan Yesus seluruhnya ditandai pengabdian dan pelayanan, terutama pengabdian dan pelayanan kepada orang-orang kecil, miskin, terlantar, orang-orang sakit, dan terutama orang-orang yang diikat oleh kuasa-kuasa setan. Injil yang kita dengar dan renungkan pagi ini dibuka dengan kisah bahwa pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Yesus pun mengusir setan itu yang telah menyebabkan seorang menjadi bisu. Orang itu pun lalu dapat berbicara. Tindakan Yesus itu pun membuat banyak orang heran sambil berujar, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi tidaklah demikian sikap dan reaksi orang Farisi atas perbuatan kasih itu. Bahkan mereka menuduh Yesus menggunakan kuasa kepala setan untuk mengusir setan. Setelah menyembuhkan orang bisu yang kerasukan setan, Yesus pun melanjutkan pengabdian dan pelayanannya bersama para muridnya dengan berkeliling ke semua kota dan desa, dengan mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan kerajaan surga, dan menghentikan segala penyakit dan kelemahan atau kuasa-kuasa jahat. Berbeda dengan para rabi Yahudi yang suka mengumpulkan beberapa murid dan mengajar mereka dengan hampir tidak pernah meninggalkan ruang kelas, boleh dibilang. Mengabdi dan melayani dengan perjalanan dan keliling sambil berbuat baik, dengan menyembuhkan orang-orang sakit, melenyapkan penyakit dan kuasa-kuasa kegelapan yang dilakukan Yesus mendapat simpati dari banyak orang, terutama orang kecil, miskin, terlantar, dan orang berdosa yang terus mengikutinya semakin bertambah banyak. Kehadiran orang-orang banyak itu ternyata menggugah dan menggerakkan belas kasih Yesus kepada mereka yang melihat mereka atau orang banyak bagaikan domba yang tidak bergembala. Domba yang tidak bergembala berarti hidup tanpa tuntunan, tidak diperhatikan oleh gembala, padahal mereka memiliki gembala dalam diri imam kepala, kaum tua-tua, para rabi.
Oleh karena itu, kehadiran Yesus yang sangat peduli dan memperhatikan kehidupan orang-orang kecil, miskin, dan sakit yang selalu merasa lapar dan haus akan ajaran Tuhan yang mereka alami secara jasmani dan rohani. Menyaksikan kondisi hidup yang demikian mendorong Yesus berkata kepada para muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Kata-kata Yesus ini tersirat makna bahwa semakin banyak orang membutuhkan perhatian, bimbingan dalam kehidupan, namun tidak banyak yang rela memberikan perhatian, tuntunan, dan bimbingan, sehingga hidup mereka bagaikan domba tidak bergembala. Dengan pernyataan itu, Yesus mau mengatakan bahwa perhatian para rabi Yahudi masih tertuju pada domba yang hilang dari Israel saja. Karena itu Yesus menggerakkan para muridnya untuk menaruh perhatian juga kepada domba-domba di luar Israel yang seringkali dianggap kafir oleh para rabi, yang perlu diarahkan, dibimbing kepada pertobatan dan memahami kerajaan Allah. Dan itu perlu kerelaan dari orang-orang yang mau memberi diri menjadi penuai untuk tuaian itu. Realitas menunjukkan bahwa tuaian yang banyak itu tidak saja terjadi di masa Yesus, tapi juga di zaman ini, di mana tumbuh dan bertambah banyaknya gereja-gereja ataupun umat, namun tidak seimbang dengan para gembala tertabis di satu sisi, dan di sisi lain belum banyak orang Kristen atau awam Katolik terpanggil menjadi pengabdi dan pelayan Tuhan dan umat dengan sukarela, ikhlas, tulus, dan penuh penyerahan diri. Mengapa semua ini bisa terjadi? Karena manusia zaman ini akan mau bekerja, mengabdi, dan melayani bila ada upahnya. Kerja, mengabdi, melayani tanpa upah, bagi mereka sudah tidak waktunya lagi. Untuk itu saya mengakhiri renungan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita refleksikan sepanjang hari ini. Siapkah kita mengabdi dan melayani dengan sukarela untuk Yesus dan kerajaannya? Sebab upah kita adalah bekerja tanpa upah, atau upah kita adalah nama kita sudah terdaftar di surga. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Cinta, cintamu bagi kami sangat hebat dan kuat. Kami mohon semoga kami selalu merasa terpanggil untuk memberi diri dengan sukarela demi perkembangan gerejamu, sebagaimana Santo Benediktus sendiri yang telah rela memberi diri untuk gereja dalam hidupnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa dan mengharapkan doa dari kita, yang melakukan perjalanan menuju tempat-tempat kerja, dan kita semua yang bekerja di rumah, dinaungi, dilindungi, dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.